Mata dunia, khususnya pencinta otomotif Indonesia, tertuju pada sirkuit legendaris di Tuscany, Autodromo del Mugello, Italia. Seri ke-7, Moto3, musim tahun 2026. Menghadirkan salah satu balapan paling emosional dan penuh drama sepanjang sejarah karir pembalap muda kita, Veda Ega Pratama. Memulai akhir pekan dengan tantangan berat sejak sesi kualifikasi. Rider Honda tim Asia ini dipaksa berjuang ekstra keras. Di menit-menit ke depan, kita akan membedah bagaimana strategi comeback gila dari Veda, manuver nekat di trek lurus 1,1 km, hingga duel 1 lawan 1 melawan mantan rivalnya di Red Bull Rookies Cup, Hakim Danish. Mari kita ulas tuntas. Sebelum lampu start padam, mari kita lihat apa yang terjadi di hari Sabtu. Mugello terkenal dengan karakter treknya yang sangat cepat, sekaligus menuntut tingkat akurasi tinggi. Sayangnya, Veda Ega Pratama menemui jalan terjal saat sesi kualifikasi. Honda kesulitan menemukan ritme terbaik di sektor ketiga dan keempat. Akibatnya, ia harus puas mengamankan posisi start ke-13. Memulai balapan dari baris kelima di lintasan seperti Mugello adalah mimpi buruk, karena risiko terjebak dalam kecelakaan massal di tikungan pertama sangat besar. Di sisi lain, sengitnya rival asal Malaysia Hakim Danish justru tampil mendominasi sejak sesi latihan bebas. Lampu merah padam. Balapan sepanjang 18 lap dimulai. Start Veda sebenarnya cukup baik, namun ketatnya barisan tengah membuat posisinya terjepit di tikungan pertama. Bahkan sempat melorot hingga ke posisi 16. Disinilah mental juara Veda diuji. Alih-alih panik, Veda mulai memanfaatkan keunggulan handling motornya di kombinasi tikungan cepat Casanova dan Savelli. Perlahan tapi pasti, lap demi lap, ia mulai memburu pembalap di depannya. Pada lap ke-7, setelah memanfaatkan momentum jatuhnya pembalap lain seperti Rico Salmela, Veda berhasil merangsek naik kembali ke posisi ke-13. Jarak dengan grup depan memang masih cukup jauh, namun Veda mulai menunjukkan tanda-tanda berbahaya bagi rivalnya. Masuk ke paruh kedua balapan, Veda dengan cerdik menempel ketat di belakang roda belakang pembalap lain sebelum keluar dan menusuk tajam di titik pengereman San Donato. Veda Ega Pratama benar-benar mengaktifkan Beast Mode. Mugello adalah surga bagi para pencinta taktik slipstream, karena trek lurus utamanya yang sangat panjang. Publik Indonesia yang menyaksikan langsung lewat layar kaca dibuat menahan napas. Memasuki lap ke-13, sebuah manuver gila ditunjukkan pembalap asal Gunung Kidul ini. Ia berhasil menggusur pembalap tangguh seperti Jesus Rios untuk mengunci posisi ke-6.
Veda sudah berada di rombongan utama yang memperebutkan podium dunia. 3 lap terakhir menjadi puncak dari segala drama di Mugello. Veda Ega Pratama melakukan serangan luar biasa dan sempat merebut posisi keempat, tepat berada di belakang Maximo Puelles. Bahkan, ia sempat mengungguli Hakim Danis dan bersiap melakukan serangan terakhir demi mengamankan podium ketiga. Namun, Mugello selalu punya cerita berbeda di tikungan terakhir. Di putaran final yang krusial, persaingan menjadi luar biasa agresif. Veda yang mencoba mempertahankan jalur bagian dalam sedikit kehilangan momentum keluar tikungan. Situasi ini dimanfaatkan dengan cerdik oleh mantan rekannya di Red Bull Rookies Cup, Hakim Danis. Pembalap asal Malaysia tersebut melakukan slipstream balik yang sempurna. Pada 2 lap tersisa, Veda terlewati oleh pembalap lain seperti Joel Esteban dan Alvaro Carpe. Bendera finish berkibar. Brian Uriarte keluar sebagai pemenang di Mugello, disusul Alvaro Carpe di posisi kedua dan Hakim Danis yang sukses mengamankan podium ketiga. Sedangkan Veda Ega Pratama harus puas finish di posisi ke-8. Meski gagal meraih podium akibat drama di lap akhir, tambahan poin dari sirkuit Italia ini sangat krusial. Mari kita lihat tabel klasemen sementara pembalap Moto3 tahun 2026 setelah seri Mugello. Pemimpin klasemen masih dipegang kuat oleh Maximo Puelles dengan 145 poin. Alvaro Carpe naik ke posisi 2 dengan 95 poin. Berkat kemenangan mutlaknya, Brian Uriarte masih berada di bawah peringkat Veda, yaitu posisi ke-6 dengan raihan 59 poin. Dan pembalap kebanggaan kita, Veda Ega Pratama, naik posisi di peringkat ketiga dunia dengan koleksi 71 poin. Berkat Fernandez terkena diskualifikasi pelanggaran teknis dan penalti yang menyertainya, rider Leopard Racing itu pun kehilangan peringkat ketiga klasemen, menjadi di peringkat ke-20 dengan 13 poin. Sedangkan pembalap Hakim Danis yang meskipun meraih podium 3, saat ini masih berada di peringkat ke-10 klasemen dengan 48 poin. Race hari ini memang cukup sulit karena memang saya bukan minggu yang saya bisa enjoy selama sesi praktis, sesi kualifikasi dan juga race, karena memang kita di minggu ini kita belum bisa mendapatkan settingan terbaik, dan juga saya juga masih banyak yang harus diimprove dari riding, cara saya riding. Tapi yang terpenting saya bisa finish ke-8 dan bisa mendapatkan poin sebanyak. Tadi race-nya cukup sulit. Dari awal saya mencoba untuk nge-push ke depan, tapi normal di selama balapan saya ada kontak dengan rider lain dan juga saling salip-salipan dan sempat out juga. Tapi saya mencoba untuk ke depan di 5 lap terakhir, tapi juga saya sedikit menyesal karena gimana saya melakukan 2 lap terakhir sedikit kurang perfect karena saya harusnya sudah fight di 5 besar dan di last lap bisa fight di depan. Tapi namanya race ini normal, dan saya ambil pelajaran positif dari minggu ini dan kita coba lagi minggu depan. Terima kasih. Finish di posisi ke-8 setelah memulai balapan dari posisi 13 di trek selevel Mugello bukanlah kegagalan. Ini adalah penegasan bahwa sebagai rookie, Veda Ega Pratama memiliki kecepatan dan nyali yang setara dengan para pembalap papan atas Eropa. Perjalanan musim tahun 2026 masih panjang, dan peluang Veda untuk menyabet gelar Rookie of the Year terbuka sangat lebar.
Bagaimana pendapat kalian mengenai strategi bertahan beda di lap terakhir tadi? Tulis analisis kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update berita MotoGP dan Moto3 terbaru dunia. Sampai jumpa di ulasan balapan berikutnya. Tetap dukung Merah Putih di pentas dunia.